Halo Sobat ASN, jumpa lagi dengan saya Jafar Sodik di podcast yang membahas mengenai isu kontemporer. Nah, pada segmen kali ini, topik pembahasan mengenai podcast ini menarik nih teman-teman. Ya, kita akan membahas mengenai membangun kesadaran positif Gen Z dalam menggunakan media komunikasi. Wah, udah dengar ada kata Gen Z nih ya sobat ASN. Ini menarik sekali dan yang tak kalah menariknya ada narasumber kita kali ini yang memang sudah bersama dengan kita semua di sini, yaitu ada Ibu Iis Purnamawati, SPMSI. Beliau merupakan seorang pengajar di perguruan tinggi. Kita sapa dulu kali ya. Halo Bu Iis, apa kabar? Halo, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bu Iis, ya kalau yang saya baca nih dari profil Ibu, Ibu Iis nih sebagai pengajar sudah sejak tahun 2020 ya. Wah, nih kalau kita analisis nih ya, 2020 mahasiswa pada saat itu sepertinya hampir semuanya atau mungkin bahkan semuanya sudah termasuk ke dalam Gen Z, Bu ya. Nah, ini menarik ya Sobat ASN. Jadi beliau ini sudah mengajar sejak 2020 dan mahasiswanya pada saat itu Gen Z. Sehingga ini menjadi menarik karena memang relate gitu ya, relevan dengan pembahasan pada podcast kita kali ini. Oke, baik Sobat ASN. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai Gen Z, mungkin ada Sobat ASN yang masih belum tahu atau masih belum paham apa itu Gen Z atau mungkin masih baru mendengar kata Gen Z itu sendiri. Kita coba tanya ya ke Ibu Iis. Bu Iis, menurut Bu Iis, Gen Z itu apa sih Bu? Oke, baik Pak Jafar. Jadi sebelumnya nih ada yang ingin saya luruskan sedikit. Kalau berkiprah di perguruan tinggi memang saya dari 2020 sampai saat ini, tapi tidak selalu mengajar gitu. Jadi saya sempat menempati posisi-posisi tertentu. Tapi memang betul yang dihadapi adalah para Gen Z ini ya kalau di kampus gitu. Nah, lalu apa itu Gen Z? Jadi Gen Z ini adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Nah, Gen Z ini bisa dibilang adalah generasi yang terpapar teknologi gitu. Terpapar teknologi atau bahkan ada yang mengistilahkan ini sebagai digital native gitu. Karena selama masa perkembangan dan pertumbuhannya itu tidak jauh dari yang namanya internet, tidak jauh dari yang namanya perkembangan teknologi ataupun reformasi teknologi. Jadi itulah Gen Z gitu. Sangat dekat dengan yang namanya teknologi dan internet gitu, Oke, Pak baik. Jafar. Ya, menarik sekali ya, Sobat ASN. Jadi, tadi Bu Iis sudah menyampaikan bahwa Gen Z ini memang generasi yang sangat erat kaitannya dengan internet, dengan teknologi ya. Ini menarik ya teman-teman ya, karena ada ciri khas dan karakteristik sebetulnya. Nah, kira-kira karakteristik atau ciri khas dari Gen Z itu seperti apa sih Bu Is? Baik, berikutnya itu tentang karakter Gen Z ya. Jadi yang pertama, memang para Gen Z ini lebih banyak berinteraksinya itu di dunia maya, Pak, dibandingkan di dunia nyata gitu. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan HP-nya, lebih banyak memegang handphonenya gitu dibandingkan ngobrol dengan sebelahnya, ngobrol dengan keluarganya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian karena kebiasaannya yang seperti itu mengarahkan pada Gen Z menjadi seseorang yang egosentris, yang individualis gitu. Mungkin itu sisi yang kurang bagusnya ya, karena lebih banyak berinteraksi melalui dunia maya. Nah, tapi di sisi lain, karena kelihayannya dalam berinternet, berselancar di dunia maya, Gen Z ini memiliki kemampuan yang multitasking. Jadi bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Dan tapi juga ada sisi negatifnya karena kebiasaan mengerjakan banyak hal, berarti mereka itu ingin serba cepat, tidak mau yang namanya bertele-tele, nggak sabaran, pengennya yang cepet-cepet aja, yang instan-instan aja gitu. Jadi kurang menghargai yang namanya
proses begitu. Tapi Gen Z ini juga karena memang disediakan yang namanya teknologi, kemudian kemudahan-kemudahan, sehingga mereka ini cenderung mandiri, tidak memerlukan banyak bantuan, tidak cenderung menunggu arahan gitu. Mereka lebih mandiri, lebih kreatif gitu. Jadi sudah bisa apa namanya? Ketika diberikan mungkin tugas atau pertanyaan itu sudah bisa memecahkan, sudah tahu jawabannya. Mereka sudah bisa mencari sendiri gitu. Baik, ini kalau kita kaitkan nih Bu ya dengan isu kontemporer yang ada saat ini di media komunikasi ini, kaitannya dengan hate speech, terus ada hoax, scam, dan yang lain-lain. Nah, kalau menurut Ibu nih, perilaku Gen Z ini dalam menyikapi isu tersebut seperti apa sih Bu? Oke, baik. Yang pertama ya tentang isu-isu kontemporer tersebut itu kan sebetulnya sangat bisa dibilang berbahaya ya. Kalau zaman sekarang dibilangnya penjajahan tidak hanya bentuknya peperangan gitu. Ada yang mungkin informasi itu sengaja dibuat untuk membingkai suatu isu tertentu atau menutupi informasi sebelumnya atau informasi yang lainnya. Atau bisa juga informasi tersebut diada-ada oleh suatu apa namanya ya, pihak yang memiliki wewenang atau kekuasaan tertentu. Itu bisa jadi itu kan beberapa kekhawatiran gitu kan dalam penyebaran informasi yang tidak benar. Nah, lalu bagaimana Gen Z ini biasanya menyikapi? Kalau yang saya amati, Gen Z ini memang adalah generasi yang cenderung lebih berhati-hati sebetulnya Pak Pak Jafar. Jadi Gen Z ini belajar dari generasi-generasi sebelumnya yang lebih banyak memposting itu secara permanen di media sosial dan permanen dan bisa kapanpun itu dibuka lagi, kemudian diungkap lagi. Nah, sementara Gen Z ini lebih banyak berhati-hati, mungkin lebih lihai, lebih cerdik, lebih pintar dalam menggunakan media sosial seperti misalnya di Instagram. Kalau mungkin Bapak juga pernah lihat atau sering lihat, Gen Z biasanya postingannya nol, Pak. Oh Bahkan iya 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 fotonya iya. pun nggak ada, Pak. Tapi kalau kita lihat Instagram story-nya, itu banyak ramai biasanya gitu. Jadi menghindari yang permanen tapi aktifnya di postingan-postingan yang 24 jam udah nggak ada gitu seperti itu. Namun hmm, sepertinya Gen Z ini lebih aktif menjadi netizen yang berkomentar. Beraninya berkomentar, Pak. Dan kadang ini kalau kita baca ya komentar-komentar netizen sekarang itu di luar batas ya Pak ya. Maksudnya kok tidak ada empatinya gitu, kok tidak lebih berhati-hati lagi dalam menuliskan kalimatnya begitu. Ini menarik Bu ya, kalau kita kaitkan juga karena kan tadi ada cukup banyak gitu ya hal-hal negatif yang Gen Z lakukan dalam bersosial media, dalam media komunikasi. Nah, apakah ada tips Bu yang bisa dilakukan ya agar Gen Z ini dan khususnya Gen Z gitu ya dan umumnya bagi kita semua agar bisa lebih bijak dalam menggunakan media komunikasi? Oke, tips ya. Yang pertama mungkin harus memahami dulu Pak, memahami regulasi yang ada tentang bagaimana kita menggunakan media komunikasi di media sosial yang ada sekarang yang banyak kita gunakan, itu harus mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di sana. Kemudian yang kedua, kita harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan ataupun memposting sesuatu di media sosial kita, terutama di akun kita ya, di akun pribadi kita. Kita harus lebih berhati-hati. Kita harus cek dulu kebenarannya, apakah ini beritanya benar ataukah sebaliknya gitu. Dan apakah itu perlu kita posting, apakah perlu kita sebarkan atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus selalu menjaga yang namanya etika, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, apalagi dengan orang-orang yang tidak kita kenal, gitu kan. Harus selalu menjunjung yang namanya kesopanan, gitu. Karena kan justru kalau misalnya tidak kenal, kita tuh semacam gambling ya. Siapa tahu yang kita komentarin adalah seseorang yang seharusnya sangat kita hormati, gitu kan. Jadi harus berhati-hati, gitu. Kalau tidak perlu berkomentar, sebaiknya tidak usah, gitu. Lalu berikutnya adalah memasang identitas yang benar, Pak. Identitas diri yang sebenarnya.
Jangan misalnya saya namanya Iis tapi ngakunya Mawar gitu, Pak. Atau saya wajahnya seperti ini tapi nanti filternya yang berapa derajat gitu jadi mirip siapa gitu Raisa, Pak. Nanti pas ketemu aslinya kok beda gitu ya, Pak ya. Nah, jadi kalau bisa filter memang boleh gitu untuk ya meningkatkan percaya diri mungkin ya. Tapi harus lebih bijak juga, jangan berlebihan. Dan kita juga menuliskan identitas diri kita itu yang sebenar-benarnya, tidak mengada-ngada. Gitu, Pak. Oke, baik. Ya, itu beberapa tipsnya ya. Jadi poin-poin tadi tuh yang cukup menarik Bu mengenai identitas diri kita di sosial media. Karena ketika memang identitas yang kita cantumkan itu palsu ya atau tidak sesuai dengan identitas kita, kita ngerasa oh ini akun ini nggak mewakili kita gitu. Artinya bisa bebas Ya, menjadi siapapun, bisa berkomentar dalam bentuk betul. apapun gitu. Dan Nah, ya itu betul, Pak. kalau misalkan tadi kita menggunakan identitas kita yang benar dalam sosial media, pasti kita akan ada batasan gitu ya ketika kita komen, Iya, oh saya ini betul, mahasiswa betul. Universitas A, oh ini saya Nah, di akunnya ini sebagai mahasiswa Universitas B atau saya sebagai anak dari keluarga A, keluarga B, maka akan ada iya, batasan ya. Akan ada batasan sehingga etika empati itu akan muncul. Oke, menarik sekali Bu. Baik. Nah, tapi saya penasaran nih Bu sebetulnya ya. Kira-kira ya, kenapa sih tadi kan Ibu menyampaikan bahwa Gen Z ini harus bijak dalam sosial media, dalam media komunikasi gitu ya. Apa sih pentingnya Bu Gen Z ini? Kenapa gitu harus bijak dalam bersosial media? jadi Pak, ada sebuah data yang menyebutkan ini hasil sensus penduduk tahun 2020 bahwa ternyata Gen Z ini, generasi Z ini, itu persentasenya paling banyak, yaitu 27,94% di Indonesia saat ini ya, dari hasil sensus penduduk di 2020. Nah, berarti keberadaan Gen Z ini sangat berpengaruh bagi Indonesia, Pak. Tuh. Yang pertama, dalam hal ketahanan nasional. Jadi, salah satu upaya kita, kontribusi kita terhadap Indonesia, khususnya dalam hal ketahanan nasional, adalah bijak dalam berkomunikasi, bijak dalam menggunakan media komunikasi, bijak dalam menggunakan media sosial. Itu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Gen Z kalau kita hitung-hitung nih, Pak, pada tahun 2045, yang mana pada tahun tersebut Indonesia memiliki visi Indonesia Emas. Ini yang akan berperan di sana, yang akan menjadi para pemimpin saat Indonesia Emas nanti adalah Gen Z ini, Pak. Jadi harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita mulai dengan membiasakan, dengan membentuk karakter Gen Z yang bijak dalam menggunakan media komunikasi, yang memiliki kesadaran positif dalam menggunakan media komunikasi. Begitu Pak, kira-kira. Baik. Jadi memang nih Gen Z yang sekarang ini bisa dikatakan diproyeksikan nanti ya pada tahun 2045 itu sebagai seorang pemimpin. Maka memang nih betul Ya, ya Sobat ASN dan semuanya. Untuk Gen Z ini kita harus semangat betul-betul Gen Z ya. treatment ya, kita harus menyemangati mereka sehingga bisa menjadi lebih baik, lebih bijak, khususnya dalam media Amin. komunikasi dalam sosial media. Oke, baik. Mengingat durasi nih Sobat ASN, sepertinya kita sudah habis durasinya. Jadi Ah, untuk podcast kali ini kita cukupkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak podcast kali ini kita cukupkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Iis sama-sama. Purnamawati sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita kali ini. Beliau sangat Sama-sama. luar biasa, materinya mantap ya, Amin, amin, teman-teman. amin, Semoga amin, insya Allah, Sobat amin, ASN semuanya dan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari podcast yang kita amin, sajikan dan kita diskusikan hari ini. Podcast yang kita amin. sajikan dan kita diskusikan hari ini. Baik, tetap semangat ya Sobat ASN dan Gen Z semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di segmen selanjutnya pada podcast mengenai isu kontemporer. Selamat Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Dah.